Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Laras Puspitasari. Saya di sini akan menjelaskan makalah perkembangan peserta didik yang berjudul Pengaruh Remaja Menyalahgunakan Internet atau Media Online. Baik, di sini saya akan menjelaskan dampak positif penggunaan internet bagi remaja. Keberadaan internet memberi dampak positif bagi seluruh masyarakat pengguna internet, termasuk remaja. Di sana, mereka dengan cepat bisa mendapatkan informasi, bisa mencarinya dengan menggunakan Google atau dengan cara lainnya. Tetapi kebanyakan remaja menggunakan internet untuk mencari teman chatting, kirim email, dan mencari tugas-tugas kuliah atau tugas sekolah. Di kalangan remaja, masa kini yang lagi marak-maraknya adalah Facebook dan lain-lain. Mereka mencari teman melalui jejaring pertemanan dan bisa juga kirim-kirim foto dan lainnya. Bahkan saat ini siapapun bisa memiliki situs pribadi dengan menggunakan one blog yang biasa berisi tentang informasi pribadi seseorang, apapun ini tokoh, artis, selebritis, dan sebagainya. Semakin banyaknya komunikasi yang menggunakan forum online yang mewadahi pengguna untuk bertukar informasi atau bahkan berdiskusi. Pengguna yang bergabung diminta untuk dapat terlebih dahulu sebelum menggunakan fasilitas yang disediakan oleh pengolah web. Salah satunya adalah Kaktus. Forum ini selain tempat berdiskusi berbagai topik juga memiliki fasilitas sebagai tempat jual beli barang. Berikut adalah beberapa dampak positif penggunaan internet bagi remaja. 1. Mendapatkan informasi lebih maju, pasti akurat dan cepat. 2. Memungkinkan kita berkomunikasi jarak jauh tanpa harus mendatangi orangnya. 3. Bagi siswa dan mahasiswa bisa mengerjakan tugas sekolah dengan mudah dan pasti. 4. Berbagi hasil penelitian, bisa bertukar informasi dan penelitian lewat internet. 5. Bisa lebih tahu tentang dunia. 6. Menggampang mencari informasi. 7. Lebih mudah untuk memasarkan apa yang kita jual. Dampak negatif penggunaan internet bagi remaja. Selain dampak positif dari pengguna internet, ternyata ada juga dampak negatif yang berupa salah satu perilaku menyimpang yang dilakukan oleh beberapa orang. Berikut adalah dampak negatif dari pengguna internet. 1. Cyberbullying adalah kejahatan yang dilakukan seseorang dengan sarana internet di dunia maya yang bersifat melibatkan batas negara. Perbuatan dilakukan secara ilegal, kerugiannya akibatnya yang terjadi sangatlah besar dan sangatlah sulit untuk menangkap pelaku dan membuktikan secara hukum. 2. Hacking. Usaha memasukkan sebuah jaringan dengan maksud mengeksplorasi ataupun mencari kelemahan sistem jaringan. 3. Cracking. Usaha memasukkan secara ilegal sebuah jaringan dengan maksud mencuri, mengubah, menghancurkan file yang disimpan pada jaringan tersebut. 4. Pornografi. Anggapan yang mengatakan bahwa internet identik dengan pornografi memangnya tidak salah. Dengan kemampuan penyimpanan informasi yang dimiliki, browser melengkapi program mereka dengan kemampuan untuk memilah jenis-jenis home park yang dapat diakses. Di internet terdapat gambar-gambar pornografi dan kekerasan yang bisa mengakibatkan dorongan kepada seseorang untuk bertindak kriminal. Apalagi para remaja yang masih awal ingin lebih tahu yang sangat tinggi. Hal ini yang sangat dibutuhkan adalah bimbingan orang dewasa agar mengontrol setiap kegiatan yang dilakukan oleh anak-anak, khususnya kepada orang tua. 5. Fish, close and growth. Kejahatan dan kesadisan juga banyak ditampilkan. 6. Penipuan. Hal ini memang merajalela di bidang manapun. 7. Carding.
Karena sifat yang real time, cara belanja dengan menggunakan kartu kredit adalah cara yang paling banyak digunakan dalam dunia negatif pengguna situs jejaring sosial. Membuat seseorang menjadi penyendiri dan susah bergaul. Situs jejaring sosial di internet membuat penggunanya memiliki dunia sendiri, sehingga tidak sedikit dari mereka tidak peduli dengan orang lain dan lingkungan sekitar. 2. Kurangnya sosialisasi dengan lingkungan. Hal ini mengkhawatirkan bagi perkembangan kehidupan sosial peserta didik. Mereka yang seharusnya belajar sosialisasi dengan lingkungan justru lebih banyak menghabiskan waktu untuk berselancar di dunia maya bersama teman di komunikasi jejaring sosialnya. 3. Menghamburkan uang. Akses internet ini untuk membuka situs jaring sosial jelas bermanfaat bagi kondisi keuangan siswa. Tidak jarang siswa menggunakan uang SPP mereka untuk pergi ke warnet sekedar untuk membuka situs jejaring sosial saja. 4. Berkurangnya waktu belajar siswa. Hal ini sudah jelas karena dengan mengakses internet dan membuka situs jaring sosial, siswa akan melupakan waktu sehingga yang dikerjakan hanyalah itu saja. Menurut pengalaman sosial media dan teknologi informasi Nukman Lukfir, selain harus waspada, orang tua juga harus mempelajari secara mendalam media sosial ini demi masa depan anak-anak. Berdasarkan penelusurannya, ditemukan fakta bahwa dari 17,6 juta memiliki akun jejaring sosial seperti Facebook berasal dari Indonesia dan 360.000 orang diantaranya berumur 13-15 tahun. Bagi orang tua, kami sarankan untuk segera menghindari anak-anak yang belum berumur 13 tahun dari Facebook atau jejaring sosial sejenisnya. Memang banyak game menarik di Facebook yang bisa menggoda anak-anak, namun sama saja dihindari. Masih banyak game lainnya yang menarik dan bisa dimainkan tanpa harus jadi anggota Facebook. Ada beberapa hal yang perlu dilakukan oleh orang tua sebagai langkah untuk menjaga anak-anak mereka dari dampak negatif situs jejaring sosial. Di antaranya adalah sebagai berikut. Pertama, berupaya belajar tentang internet serta situs jejaring sosial yang ada di internet tersebut. Hal ini perlu dilakukan agar setidaknya para orang tua mengetahui seperti apa teknologi sekarang ini dan bisa mengawasi anaknya pada saat berselancar di internet. 2. Memberitahu tentang bahaya yang mengakibatkan dalam pengaruh situs jejaring sosial. Hal ini akan membuat anak menjadi lebih berhati-hati dalam menggunakan jaring sosial tersebut dan mengerti batas-batasannya. Ketiga, setidaknya dampingi anak saat berselancar di dunia maya. Keempat, tidak membiarkan telepon seluler yang dapat mengakses internet pada anak-anak yang belum cukup umur. Selain masalah penggunaan internet bagi remaja, dalam perkembangan di zaman sekarang ini, mengakses internet dan membuka situs jejaring sosial kini dapat dilakukan melalui telepon seluler. Hal ini cukup membuat dampak dari jejaring sosial yang sangat dirasakan di kalangan siswa. Masalahnya adalah banyak siswa yang mengakses situs jejaring sosial tersebut dari telepon seluler mereka pada saat proses pembelajaran berlangsung. Akibatnya, para siswa tidak serius mengikuti pelajaran yang berlangsung sehingga konsentrasi mereka hanya pada jejaring sosial yang mereka akses melalui telepon genggam. Melihat keberadaan ini, lambat laun motivasi belajar rendah, maka yang terjadi adalah prestasi mereka juga akan mengalami penurunan. Hal inilah yang sangat mengkhawatirkan dalam dunia pendidikan. Banyak masalah yang ditimbulkan jejaring sosial di kehidupan nyata, terlebih dari nyatanya pada dunia pendidikan. Berikut beberapa solusi yang dapat mencegah dampak negatif internet dan jejaring sosial. 1. Memberikan pemahaman kepada siswa tentang bahaya situs jejaring sosial. Langkah ini perlu dilakukan agar para siswa tahu bahaya dari penggunaan situs jejaring sosial dan dapat menggunakan secara lebih bijak. Selain itu, langkah yang juga dapat menimbulkan rasa waspada kepada siswa sehingga dalam penggunaan itu jejaring sosial mereka lebih berhati-hati. 2. Usaha untuk tidak memberikan telepon seluler yang dapat mengakses internet. Kecanggihan alat komunikasi sekarang ini telah memungkinkan telepon seluler untuk mengakses internet. Bahkan beberapa merek HP seluler ternama berlomba-lomba mengeluarkan produk yang memiliki kecanggihan dan kemampuan akses internet.
yang memungkinkan penggunanya mengakses situs jejaring sosial dengan sangat mudah. Hal ini dapat menyebabkan siswa kecanduan mengakses situs jejaring sosial dan dengan telepon seluler mereka. 3. Mengawasi siswa dalam berinternet atau berjaring sosial. Pengawasan terdapat pergaulan siswa dalam jejaring sosial di dunia maya sangat diperlukan karena tidak siswa tidak diawasi, mereka akan dengan mudah mengakses situs jejaring sosial tersebut dan menggunakan ke arah yang tidak baik. Pergaulan mereka akan mudah melawan perkataan orang tua, dan usaha kita akan menyelamatkan anak-anak untuk tidak menggunakan aksesnya secara berlebihan akan sia-sia dan tidak mendapatkan hasil yang maksimal. Pergaulan anak yang dibebaskan dan pengaruh dari teman-teman juga dapat memudahkan anak untuk mengakses situs jejaring sosial dengan mudah. Maka dari itu mereka perlu diawasi untuk tidak mengakses internet dengan bebas.